Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama membuka hari ini dengan sapaan Tuhan dalam embun pagi, Rabu 17 Agustus 2022. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah perkataan-perkataan nubuatan ini, yang didasarkan pada kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-7. Sebelum merenungkan sabdanya, marilah saat ini kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan kami terima di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami percaya kehidupan kami berjalan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan untuk mengawali hari kami saat ini, kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu ya Allah. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami mohon, biarlah Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh-Mu itulah yang menguasai diri kami, untuk kami dapat dimampukan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan keseharian kami. Kami mau serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan bersama membaca kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-7. Yang demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bersama kita memperingati sebuah perayaan momen yang sangat berharga atau momen yang sangat istimewa bagi kita bangsa Indonesia, di mana pada hari ini tepat 17 Agustus 2022 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang sudah kita rasakan selama 77 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat ketika kita bisa merasakan satu situasi kebebasan, situasi yang menyenangkan. Kita tidak lagi berada di bawah penindasan bangsa lain, kita tidak lagi harus tunduk terhadap bangsa lain, tetapi kita bisa dengan bebas menghidupi hidup kita sendiri. Kita bisa menentukan arah kehidupan bangsa ini, kita bisa dengan bebas kemudian saling berekspresi, mengeluarkan ekspresi kita, kreativitas kita, tanpa harus tunduk terhadap keberadaan bangsa lain. Tentu hal itu menjadi sesuatu pencapaian yang harus dirayakan atau harus disyukuri. Memang betul bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan atas kita. Tetapi tanpa sebuah perjuangan, tentu kemerdekaan itu juga tidak akan bisa kita rasakan begitu saja. Karena Tuhan akan memberikan anugerah bagi setiap kita yang mau berjuang dan mau untuk mengupayakan apapun itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kemerdekaan ini tentu adalah anugerah dari Tuhan, tetapi juga sebuah pencapaian akan perjuangan nyata dari manusia, atau secara khusus orang-orang atau leluhur-leluhur kita pada waktu itu, pahlawan-pahlawan kita pada waktu itu. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita menghidupi kemerdekaan kita saat ini, seringkali ada pertanyaan yang kemudian kita dengar atau kita diminta untuk merefleksikannya. Pertanyaannya sederhana, yaitu apakah kita sudah benar-benar menghidupi kemerdekaan yang kita rasakan? Apakah kita sudah benar-benar menghidupi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dan yang sudah dicapai 77 tahun yang lalu? Apakah selama 77 tahun ini
kita sudah benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka? Pertanyaan ini tentu menjadi pertanyaan klasik. Karena apa? Karena ini menjadi pertanyaan yang terus ditanyakan setiap tahun di dalam perayaan kemerdekaan kita. Tetapi pertanyaan ini menjadi relevan. Karena apa? Karena saat ini, meskipun kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang terbebas dari penjajahan, orang-orang yang sudah tidak lagi merasakan penjajahan, tetapi pada saat yang sama, kita justru seringkali membangun diri kita menjadi orang-orang dengan bermentalitas penjajah. Apa itu orang-orang bermentalitas penjajah? Seorang penjajah biasanya memiliki setidaknya dua mentalitas ini. Yang pertama adalah mentalitas yang ingin menjadi penguasa atas yang lain, ingin menguasai semua yang ada di luar dirinya, ingin mengeruk semua hal yang ada di luar dirinya untuk kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, kita ingin menguasai semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keegoisan diri kita sendiri. Itu adalah mentalitas penjajah. Dan seringkali itu yang ditunjukkan oleh seorang penjajah. Lalu mentalitas yang kedua adalah mentalitas yang hanya ingin dilayani dan dikasihi tanpa mau untuk mengasihi dan melayani orang lain. Dua mentalitas itu seringkali kemudian menghambat kita ketika kita hendak menghidupi sebuah perjuangan. Atau kita hendak menghidupi sebuah kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Orang yang merdeka tentu bukanlah orang yang seharusnya menjadi penjajah. Tetapi orang yang merdeka adalah justru orang yang mau melepaskan yang lain dari sebuah penjajahan. Dalam tulisan Wahyu yang kita baca saat ini, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Kitab ini berbicara tentang apa? Kitab ini berbicara tentang Kristus Yesus yang akan datang kembali, dan dikatakan bahwa aku segera datang, aku datang dengan segera. Sehingga impactnya adalah, atau efeknya, dampaknya adalah, ya kita harus menyiapkan diri kita untuk kita benar-benar menghidupi, untuk kita benar-benar siap supaya ketika Yesus datang, kita sudah benar-benar siap menyambut kedatangannya. Caranya adalah sederhana, yaitu dengan kita menghidupi mentalitas kita bukan sebagai mentalitas penjajah, tetapi sebagai mentalitas orang-orang yang merdeka. Jika ya tadi yang dikatakan yang pertama adalah bahwa seorang penjajah itu ingin menguasai atau ingin menjadi penguasa atas yang lain. Gambaran itu juga yang nampaknya menjadi nyata bagi kita saat ini. Kalau kita mau lihat di dalam kehidupan kita, keseharian kita, siapakah seringkali ciptaan yang kita merasa kita berhak untuk menguasai mereka? Jika pertanyaan itu jawabannya seringkali jelas adalah alam. Alam menjadi ciptaan yang tidak kita perhitungkan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kita bebas untuk menjajah mereka, kita bebas untuk mengeksploitasi mereka, kita bebas untuk tidak peduli terhadap kelangsungan alam kita, alam Indonesia kita. Dari banyak berita di sosial media maupun di pemberitaan-pemberitaan yang ada, kita mendengar bagaimana alam kita saat ini sudah semakin hancur, alam kita sudah semakin rusak. Bahkan sekarang ini kalau kita melihat dulu di pelajaran-pelajaran SD dulu dikatakan bahwa kalau bulan Agustus itu pasti masuk musim kemarau begitu. Tetapi pada kenyataannya sekarang Agustus hujan lebat, Agustus hujan deras. Itu efek dari apa? Ya tentu itu adalah efek dari global warming, efek dari pemanasan global. Dan apa yang membuat pemanasan global itu terjadi? Ya tentu aktivitas kita, aktivitas manusia kita. Kita merasa bahwa mungkin dunia ini bisa berjalan dengan sendirinya tanpa pertolongan kita. Betul, tetapi kita juga punya keterlibatan untuk menjaga mereka, untuk menjaga alam kita. Penggundulan hutan sembarangan digantikan dengan tambang dan lain sebagainya. Juga sekarang perusakan alam digantikan dengan bangunan-bangunan perumahan, bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi, yang kemudian kita tidak berpikir tentang bagaimana untuk kita
memperbaharui kehidupan alam itu sendiri. Kita seringkali menjadi penguasa atas mereka. Kita tidak memikirkan dampak dari alam itu sendiri untuk kepentingan-kepentingan kita. Kita merasa bahwa yang penting saya untung, yang penting saya senang. Dan mentalitas itulah yang kita bangun. Bahkan juga tentang penggunaan sampah. Seringkali juga sampah dalam hidup kita banyak sekali. Sampah rumah tangga, sampah plastik, atau apapun itu. Dan kita dengan enak saja memproduksi sampah itu. Tanpa kita berpikir tentang alam ini pun sudah sangat lelah dengan sampah yang kita produksi. Tetapi apakah kemudian ada tindakan nyata dari kita? Kita mungkin tahu bahwa kita harus diet sampah katakanlah. Tetapi apakah aktivitas itu juga yang kita lakukan? Seringkali aktivitas kita tidak sejalan dengan apa yang kita tahu. Pemahaman kita tentang alam tidak kita barengi dengan aktivitas nyata kita untuk juga merengkuh alam, untuk juga membuat kehidupan yang selaras dengan alam. Karena mentalitas yang kita bangun adalah mentalitas untuk menguasai. Atau juga mentalitas yang kedua, yaitu mentalitas yang ingin dilayani dan dikasihi, tanpa mau mengasihi dan melayani orang lain. Jika kita menurut pada kitab Wahyu ini, maka kita pun akan diajak untuk kita menyiapkan diri kita sebagai orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Cara lainnya selain kita mau membuat keselarasan atau bertindak adil terhadap ciptaan yang lain adalah ya kita mau untuk melayani. Jangan senang untuk menjadi seorang bos dengan asal perintah, asal tunjuk, semua harus patuh. Kita mau apa semua tinggal dilayani, kita mau apa yang penting saya pengen ini, saya pengen itu, silakan kerjakan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau untuk kemudian melibatkan diri kita di dalam pelayanan. Kita tidak mau untuk melayani orang lain. Yang kita mau adalah saya hanya ingin dilayani. Bahkan mungkin kalau kita parkir saja, kita parkir motor atau kita parkir mobil di suatu tempat, entah itu di tempat makan atau dimanapun itu, kita seringkali berlagak menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang mentang-mentang, saya sudah bayar parkir kok, jadi saya bebas memperlakukan tukang parkir itu seenak saya. Jika mentalitas itu yang kita bangun, maka sejatinya kita belum menjadi orang-orang yang merdeka. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, orang-orang yang benar-benar menghidupi kemerdekaan itu, marilah kita ubah mentalitas kita. Bukan mentalitas seorang penjajah, tetapi mentalitas orang yang merdeka, mentalitas orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mentalitas orang yang percaya, orang yang kemudian menghidupi nubuatan-nubuatan yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu ini secara khusus dan juga dinyatakan oleh Allah kepada kita di dalam keseluruhan Alkitab yang kita baca. Dalam pengajarannya, dalam kasih yang diajarkan, dalam mentalitas untuk melayani, juga dalam mentalitas untuk menjaga keselarasan dan keadilan dengan sesama. Tanpa ada mentalitas itu yang kita bangun, maka kemerdekaan kita mau sampai berapa tahun pun juga kita hanya akan merayakan sebuah kemerdekaan yang hampa, kemerdekaan yang kosong tanpa punya makna yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa untuk mengakhiri embun pagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah kami rayakan dan kami rasakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, sehingga kami bisa merayakan dengan sungguh-sungguh kebebasan kami. Tetapi seringkali ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang justru punya mentalitas penjajah. Menjajah ciptaan yang lainnya, cara khusus tentang alam di sekitar kami. Kami seringkali tidak peduli terhadap kehidupan mereka. Kami tidak peduli terhadap keberadaan mereka. Yang kami pikirkan hanyalah diri kami sendiri. Tolonglah kami juga Tuhan jika kami masih menghidupi mentalitas-mentalitas yang hanya ingin dilayani dan tidak mau untuk melayani. Ajar kami untuk kami mau berbagi kehidupan dengan yang lain. Sehingga seluruh kehidupan kami
bukan terbangun atas mentalitas penjajah, tetapi kami terbangun atas mentalitas orang-orang yang merdeka. Dengan demikian, kami pun bisa merayakan dan menghidupi kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan dan juga yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan pendahulu kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk aktivitas kami hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami, supaya kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang merdeka secara utuh. Segala kehidupan kami, segala aktivitas kami, tanggung jawab yang akan kami laksanakan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami dan menolong kami untuk kami menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan pada akhirnya kami pun siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ya Allah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami mohon ampun jika di dalam merenungkan sabda-Mu terselip dosa dan kesalahan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Hanya kepadamu ya Allah, kami menyerahkan syukur dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi hari ini, Rabu 17 Agustus 2022. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk bisa menghidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dan sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Saya, Pendeta Adi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, mohon undur diri. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.